Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Igo Asburi akan membuka presentasi dari kelompok makalah pengantar bisnis. Pembahasan yang akan kami presentasikan adalah etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Adapun latar belakang dari pembahasan ini adalah lalu tujuan pembahasannya adalah selanjutnya, materi pertama yang akan kami presentasikan adalah konsep dan pengertian etika bisnis. Konsep dan pengertian etika bisnis. Etika bisnis yang ada di dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pemimpin dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Prinsip etika bisnis itu ada 6. Yang pertama, prinsip kejujuran. Yang kedua, prinsip integrasi moral. Yang ketiga, prinsip kesetiaan. Yang keempat, prinsip otonomi. Yang kelima, prinsip keadilan. Dan yang terakhir, prinsip saling menguntungkan. Nama saya Dia Putri Amelia. Saya akan menyampaikan materi mengenai faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Yang pertama ada leadership. Kepemimpinan yang beretika menggabungkan antara pengambilan keputusan yang beretika dan perilaku yang beretika. Tanggung jawab utama dari seorang pemimpin adalah membuat keputusan yang beretika dan berperilaku yang beretika pula. Yang kedua, ada strategi dan performasi. Fungsinya yang penting dari sebuah manajemen adalah untuk kreatif dalam menghadapi tingginya tingkat persaingan yang membuat keputusan mencapai tujuan perusahaan terutama dari sisi keuangan tanpa harus menodai aktivitas bisnisnya berbagai kompromi etika. Yang ketiga ada karakter individu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi karakter individu. Pertama adalah karakter budaya. Karakter budaya ini biasanya dipengaruhi oleh keluarganya. Yang kedua adalah faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan. Biasanya ini terjadi di tempat tempat kerjanya. Faktor yang ketiga adalah faktor yang dipengaruhi dengan lingkungan luar tempat dia hidup berupa kondisi politik dan juga hukum, serta pengaruh-pengaruh perubahan ekonomi. Kesemua faktor ini juga akan terkait dengan status individu tersebut yang melekat pada diri individu tersebut yang terwujud dari tingkah lakunya. Yang keempat ada budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah suatu kumpulan nilai-nilai, norma-norma, dan juga pola tingkah laku yang menjadi karakteristik sebuah perusahaan. Setiap budaya perusahaan akan mempunyai dimensi etika yang tidak hanya didorong dengan kebijakan formal perusahaan, tetapi juga karena kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang berkembang dalam organisasi perusahaan tersebut. Hingga perusahaan dipercayai sebagai suatu perilaku yang bisa ditandai mana perilaku yang pantas dan mana perilaku yang tidak pantas. Perkenalkan, saya Malanda Putri Andini. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika pemasaran. Etika pemasaran adalah sebuah standar moral yang digunakan untuk memadu keputusan dan tindakan pemasaran. Etika pemasaran dibangun berdasarkan nilai-nilai yang dipegang oleh individu atau perusahaan tertentu. Oleh karenanya, tidak selalu sama dan bervariasi antara satu orang dengan orang lainnya dan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Etika berlaku pada semua situasi. Jika terdapat kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh setiap individu atau kelompok. Saya mendorong perilaku etis. Yang pertama, proses seleksi untuk membawa karyawan baru ke dalam organisasi harus dipandang sebagai sebuah kesempatan untuk belajar tentang tingkat individu, tentang pengembangan moral, nilai-nilai pribadi, kekuatan ego, dan fokus kontrol. Yang kedua, sebuah kode etik adalah pernyataan formal dari nilai-nilai utama organisasi dan aturan-aturan etika mengharapkan karyawannya untuk mengikuti.
kepemimpinan manajemen puncak, dan komitmen untuk perilaku etis sangat penting. Yang ketiga, tujuan pekerjaan karyawan harus nyata dan realistis. Yang keempat, etika pelatihan harus digunakan untuk membantu mengajar pemecahan masalah etika dan hadir simulasi situasi ketika yang mungkin timbul. Tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab kepada pelanggan. Yang kedua, tanggung jawab kepada karyawan. Yang ketiga, tanggung jawab kepada kreditur. Dan yang terakhir, ada tanggung jawab kepada lingkungan. Hak-hak konsumen. Hak konsumen adalah hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Hak konsumen memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah hak atas kenyamanan. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa tersebut. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan. Ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau pengganti jika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Terima kasih sudah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.